اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wan nafahat wal barakat wa bi syukrihi tatazayad an-ni'amat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidis sadat imamil qadat wa afdalil makhluqat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ulil darajat wal karamat. Amma ba'du, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Marilah kita awali pagi kita yang penuh berkah ini kelawan DP tadarru wal ibtihal ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maos napa ingkang dipun waos panjenenganipun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika enjing nggih menika doa azkarus sabah. Monggo kita waos doa bangun tidur atau doa pagi sebagaimana yang dirumuskan dening Al-Imam Al-Ghazali wonten kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu wa sultanu lillah wal qudratu wal izzatu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzu bika an ajtariha fihi su'an aw ajurruhu ila muslimin aw yajurruhu ahadun ilaina. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid
sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wa tamassuk ala kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma taqabbal rabbana waqbalna bisirril fatihati wa ala mana wa masyayikhina asatuna wa ala mana wa abauna wa ummahatuna wa ajdaduna wa jaddaduna wa ala mana mualliful kutub allati istafatnaha wa ta'allamnaha wa nasharnaha khususan muallif hadzal kitab al-imam al-syekh Muhammad Hasbullah wa jami'i syurrahi hadzal kitab khususan al-imam al-syekh Muhammad Nawawi al-Bantani usulihim wa furu'ihim anna Allah yaghfir lahum warhamhum ila darajatin fil jannah anna Allah yu'id alaina wa auladina min barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa sakanatihim fid din wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi amin. Babu syurutis shalah, bab beberapa syaratnya salat. Ya, kita masuk pada bab syaratnya salat. Asy-syurut li sihhatis shalah arba'atun. Al-awwalu at-taharatu 'anil hadatsain wa 'anil najasati allati la yu'fa 'anha fil jasad wal malbus wal makan. Adapun syarat-syarat bagi sahnya salat itu ada 4. Nomor 1 suci, ya. Nomor 2 napa jenenge menutup aurat. Nomor 3 dukhulul waqt, masuknya waktu, ya. Nomor 4 adalah menghadap kiblat, ya, umum sebagaimana napa yang sudah kita pelajari bahwa syaratnya salat itu ada 4. Ada syarat, ada rukun yang harus dipenuhi di dalam kita menunaikan segala sesuatu ibadah, segala kewajiban. Ada syarat, ada rukun. Kalau syarat itu sesuatu yang dipenuhi, tapi dia bukan bagian daripada ibadah tersebut. Kalau rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi dan ia merupakan bagian dalam daripada ibadah tersebut. Contohnya niki syarat salat. Syarat-syaratnya salat apa? Harus suci, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat, harus mengetahui waktu. Itu bersuci itu sendiri bukan bagian daripada salat. Makanya disebut syarat. Sama dengan kita mau ke Surabaya, syaratnya ke Surabaya ya harus ada sarana. Sarana itu sendiri tidak termasuk dari Surabaya. Sarananya apa? Apa punya kendaraan, apa punya uang, apa ada kendaraan teman. Yang penting harus ada sarana yang membuat kita sampai ke Surabaya. Itu syarat. Salat nggih ngoten, salat nggih ngoten. Syaratnya salat harus memenuhi beberapa ketentuan 4. 1 bersuci. Suci. Baik suci dari sesuatu yang kelihatan. Sifatnya ainun najasah, kelihatan. Najis itu apa? Najis itu menurut Al-Qur'an ya. Apa namanya? Darah, ya, masuk hadis ya darah, ya muntah, ya
bangkai dan seterusnya, seperti yang sudah kita baca sebelumnya. Ada najis kelas berat, ada najis kelas ringan, ada najis kelas sedang. Itu semua harus terpenuhi suci dari sesuatu najis yang kelihatan. Ada kotoran yang tidak kelihatan, namanya hadas. Itu enggak kelihatan, bahkan kadang-kadang tidak terpahami. Hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Hadas itu apa? Kita sebut hadas itu adalah kotoran yang keluar dari diri kita, yaitu yang kita pahami. Ada hadas yang enggak keluar dari kotoran kita. Apa? Tersentuh sama wanita lain jenis, ya wanita pasti lain jenis. Wanita yang bukan mahram. Apa istri, apa sepupu, apa kesentuh wajib wudu. Mari kesentuh sepupu, kesempuh tonggo, umpamanya tersentuh wajib wudu lagi. Itu namanya hadas. Kita tidak tahu apa itu hadas. Termasuk apa lagi? Ya, itu hadas kecil atau hadas besar. Hadas besar. Hadas besar itu sesuatu yang diakibatkan dari junub, yaitu keluarnya sperma bagi orang pria. Sama-sama keluar, tapi bukan sperma murni, bukan mani, tapi mazi atau wazi. Ya. Yaitu hadas juga, tapi itu hadas kecil. Kalau sperma hadas besar. Kita pahami, tapi kita tidak tahu hakikatnya itu kenapa. Kalau wazi dan mazi disebut hadas kecil, tapi kalau sperma kok hadas besar. Kita menangkap bahwa syaratnya sholat itu harus suci. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya, itu ketentuan syariat. Kalau dalam bahasa syariat disebut fikih. Tetapi fikih ini merupakan ajaran perantara. Ajaran perantara yang akan mengantarkan kita kepada hakikat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita akan sholat. Apa hakikat yang ingin disampaikan, pesan terdalam daripada pesan syarat sholat? Yaitu bersihnya kita baik zahir maupun batin ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kalau mau sholat syaratnya itu harus suci, minimal suci zahirnya. Ini tataran fikih, minimal bersih zahirnya. Apa misalnya? Yaitu at-taharatu anil hadatsain wa anin najasah allati la yu'fa anha fil jasad wal malbus wal makan. Yaitu bersihnya diri kita secara fisik dari dua hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, dan daripada jenis najis yang tidak dimaafkan, baik itu yang berkaitan dengan badan kita, dengan pakaian kita, maupun dengan tempat kita sholat. Nek terus Imam Ghazali ketika membahas soal fikih ngaten niki, itu simbol mau menghadap Allah itu harus suci. Tempatnya saja harus suci, pakaiannya saja harus suci.
Badannya saja harus suci, apalagi batinnya. Itu jauh lebih penting, jauh lebih wajib untuk disucikan. Jadi sebenarnya fikih ini merupakan simbol-simbol kewajiban, simbol-simbol syarat yang harus dipenuhi ketika kita akan sholat untuk menuju kepada kesucian batin. Awake ae kudu suci nalika arepe ngadep nang Gusti Allah. Pakaiannya saja harus suci. Bukan sekedar itu. Tempatnya suci, bahkan kepada harus suci dari sesuatu yang akan mengganggu batin kita. Hadas, menyentuh perempuan. Ini hukumnya berarti terkena hadas. Kenapa? Karena menyentuh perempuan ini mawinnatus syahwah, tempat yang memungkinkan bangkitnya nafsu. Dan bangkitnya nafsu ini termasuk unsur-unsur yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak pasti. Walaupun tidak pasti. Tidak semua orang yang menyentuh wanita itu pasti membangkitkan nafsu. Belum tentu. Nggih. Mosok senggol nenek-nenek nafsu. Mboten. Nggih. Dicale. Walaupun itu bukan mahram. Apa mana nenek yang bersentuhan itu antara kakek-kakek dan nenek-nenek. Tapi tetap membatalkan sholat. Kenapa? Karena tetap itu disebut mawinnatu syahwah, tempat memungkinkannya bangkitnya syahwat. Artinya apa? Memang tidak pasti, tapi pada umumnya persentuhan laki dan perempuan itu merupakan pembangkit hawa nafsu. Jadi oleh karena persentuhan laki perempuan itu madzinnatus syahwah, maka kita ketika bersentuhan harus disucikan dulu. Harus disucikan dulu. Contoh lain, orang kalau selalu buang air atau selalu keluar angin, itu merupakan indikator, merupakan petunjuk bahwa fisiknya kotor. Entah kotor karena angin, entah kotor karena penyakit. Oleh karena itu, ketika keluar sesuatu, entah cairan, entah angin, entah sekali, entah dekali, entah berulang-ulang, wajib pula bersuci berulang-ulang. Jadi semua itu kajian fikih merupakan simbol dari kajian hakikat yang merupakan tujuan daripada fikih itu sendiri, yaitu apa? Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah wahai Muhammad as-sholata akan salat lidzikri, tujuannya untuk mengingatku, untuk konsentrasi kepadaku, untuk khusyuk menghadapku. Nah, hadas maupun najis ini merupakan unsur-unsur yang membuat kita kurang konsentrasi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya at-taharatu anil hadatsain wa anin najasati allati la yu'fa anha fil jasad. Yaitu kesucian badan, tempat dan pakaian kita dari najis yang tidak dimaafkan. Nah, sekarang membahas soal apa najis maupun hadas yang dimaafkan. Apa misalnya kalau secara syariat najis-najis yang kelihatannya tidak berwujud sebagai najis yang banyak. Apa ukurannya banyak? Ukuran banyak itu mengalir. Mengalir. Misalnya darahnya semu.
darahnya nyamuk, darahnya apa lagi? Apa? Cecek. Bangkai itu najis, tapi ada bangkai yang dimaafkan. Bukan tidak najis, semua bangkai najis, semua darah najis. Tapi ada toleransi. Nah, itu yang namanya ma'fu. Darahnya nyamuk atau kotoran lalat, ya, kotoran lalat. Moro-moro kok ono ambu gak enak iki. Oh tibake lalat habis menyentuh tangan kita. Ambu kota padahal aku resik. Nah, tapi tidak kena wujudnya, tapi ada baunya dari lalat. Ini masih dimaafkan. Termasuk darah nyamuk, darah semut, bangkai itu najis. Moro-moro di lengan kita ada semut. Nah, dimaafkan. Nah, saya diselentik biar tidak mengotori atau mengganggu sholat kita. Habis sholat ternyata kok ono semut, tidak batal sholatnya, tidak membatalkan sholat, karena itu termasuk takaran-takaran yang bangkai yang dimaafkan. Kembali lagi kepada bahasan hakikat. Kenapa? Ya karena semua itu fikih itu merupakan apa? Kewajiban simbolik. Simbol-simbol yang dituju itu sesungguhnya adalah kesucian rohani kita. Ojo sampai arepe sembayang kok sik meso-meso. Ojo sampai ape sembayang kok sik ngamuk-ngamuk ambek tonggo sik dirasani ae tanggane. Ini menunjukkan durung suci batine. Itu menurut hakikat perintah itu harus lebih disucikan daripada najis mestinya. Nah, itu salah satu kajian fikih maupun hakikat tentang syaratnya orang sholat. Jadi nek ape sholat kudu suci batine, kudu suci atine, kudu suci pikirane. Terambil dari mana? Dari wajibnya orang memenuhi syarat-syarat harus suci dari hadas maupun najis. Ngoten nggih? Pun. Wasani utawi kang kaping pindho iku satrul aurati, nutup aurat min a'lal badani saking sak dhuwur-dhuwure awak, wajawani bihilan samping-sampingi awak, lil qadiri kedue wong kang kuwasa alaihi ngatasi nutup aurat. Walaupun sholat orang tersebut fi dzulmati di dalam kegelapan, munfaridan dalam keadaan sendirian, jauh anin nasi dari manusia. Sholatnya di kamar sendirian di tengah hutan, wajib tetap tertutup auratnya. Itu tadi kena simbol. Tertutup dari apa? Baik dari penglihatan samping, penglihatan depan, penglihatan atas maupun dari atas mawon, bawah mboten disebut. Nah, soalnya ngisore bumi. Misalnya sarungan, wong diintip teko ngisor kok ketok, ya gak apa-apa. Tidak menjadi syaratnya nutup aurat dari bagian bawah. Min a'lal badan, sing disebut adalah min a'lal badan, dari atas. Jadi misalnya gawe gamis kombor, terus apa jenenge gulune ombo, ketok tekan dhuwur, awake aurate itu belum memenuhi syarat. Wa auratu zakari, adapun auratnya orang laki wal amati dan budak fi sholati di dalam salat, itu ma baina surrati war rukbati, adalah organ tubuh yang ada antara pusar dan lutut. Lakin yajibu alaiha satrul surrati war rukbati aidan, tetapi wajib pula menutup pusar dan
napa jenenge lutut. Jadi walaupun batasnya aurat itu antara pusar dan lutut, pusar dan lutut itu juga harus tertutup. Iku nek ngarep, nek mburi ya kencenge. Karek kencenge napa jenenge pusar. Nah, ini yang harus diperhatikan bagi kaum lelaki. Napa nek celonoan kaosan. Nah, nggih. Celonoan kaosan. Apa maneh nek celonone bangsa jin. Nggih. Kaose ya bangsa jin. Nah, jin iki medeni panjenengan. Nggih. Nah, itu umumnya kalau bapak-bapak itu sholat pakai celana dan pakai kaos. Kaosnya mboten kombor. Itu kalau ruku terbuka punggungnya. Lah itu yang justru membatalkan sholat. Kenapa? Karena lurusnya dari pusar itu kelihatan dari belakang, terutama lagi kalau sujud. Sama itu ketika ruku, ketika sujud. Pada umumnya kalau kaosnya itu tidak kombor, itu kelihatan. Nah, itu membatalkan sholat. Karena lutut maupun pusar itu harus tertutup. Wa auratul hurratil kamilati jami'u badaniha ilal wajha wal kaffain. Sedangkan auratnya orang wanita yang sempurna alias bukan budak itu adalah seluruh badannya kecuali muka, kecuali bagian muka dan dua telapak tangan. Telapak nggih, bukan belakang, tapi telapak tangan. Belakangnya aurat. Nah, makanya kenapa kalau pakai mukena yang tidak membuka jari-jari tangan yang bagian belakang. Ya biasanya itu ada napa jenenge selumbutane ya. Selundupane niku. Kecuali wajah dan dua telapak tangan. Wa man ajaza an satir auratihi fi shalah shalla ariyan wala i'adata alai. Wa man utawi sapane wong iku ajaza apes an satir auratihi saking nutup aurate fi sholati ing dalam salat. Shalla moko salat sapa man ariyan dalam keadaan telanjang wala i'adata alai dan ora wajib ngulangi sholat. Misalnya sarungnya kena tinja, kepetepaan pas murus, dalam keadaan napa jenenge di hutan ataupun di rumah. Ya kalau di rumahnya di kota ya nggak ajaza namanya, bukan apes karena masih bisa pinjam tetangga dan lain-lain. Anggap di hutan. Yang disebut ajaza ini betul-betul tidak ada solusi untuk menutup aurat. Cari daun pisang tidak cukup. Nah, misalnya daun jati ya gak cukup. Umpama ono ya sak onoe. Kalau memang bisa. Kayak orang dulu itu. Misalnya ya kayak daun jati depan belakang. Nah, sholat yang seperti itu sah kalau memang tidak ada solusi. Sholat dalam keadaan terbuka auratnya. Waman ajaza an sati auratihi fi shalah shalla ariyan. Kalau memang dia dalam keadaan berhalangan, tidak ada yang untuk menutup auratnya. Karena sarungnya najis, tidak ada pinjaman dan lain-lain. Sholat bagaimana bisanya? Lalu tidak wajib mengulang. Tidak wajib mengulang. Itu yang kedua. Sama. Kewajiban menutup aurat ini kalau kajian fikih ya aurat. Yang penting nutup
apa jenenge auratnya orang laki itu antara pusar dan lutut, perempuannya harus tertutup muka dan seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Ini juga harus dijalankan secara disiplin. Oke. Kalau namanya muka ya muka, mboten sampai kelihatan rambutnya karena rambut tidak termasuk muka. Kalau kelihatan rambutnya berarti masih kelihatan auratnya. Nah, okay. Jadi kalau masih kelihatan auratnya, secara fikih ya tidak sah. Walaupun sebenarnya yang dituju oleh syariat itu adalah hakikat. Apa hakikatnya? Orang sholat itu harus menutup aurat. Aurat jasad saja harus ditutup, apalagi aurat batin. Nah, aurat batin apa? Suka ngapa jenenge ngerasani wong, suka membuka aurate wong. Misalnya suka membuka aibnya orang. Jangan sampai ketika mau sholat kok sik misu-misu sik buka-buka aurate orang. Wong syaratnya sholat fisik saja harus menutup aurat. Nah ini kok sudah sholat atau mau sholat sih tetap buka aurat. Nah, ini tidak ada tanda-tanda inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Gak ada tanda-tanda bahwa sholatnya dia itu mempunyai kekuatan yang menjauhkan dia dari segala kekejian dan kemungkaran. Nah, makanya syaratnya orang sholat harus menutup aurat. Nggih. Wasalisu utawi kang kaping 3 saking syarate sholat iku dukhulul waqti, manjinge waktu walau bi ghalabati dhanni, senajana kelawan napa nglimdihe penyono fi sholati ing dalam salat al muaqqatati ingkang dipun tentokaken waktune kal fardhil asli, kaya salat fardu sing asli. Maksudnya asli niku napa? Zuhur, fardu asli nggih zuhur. Nah sing qadha kan mboten asli nggih. Baleni nggih mboten asli. Qabliya zuhur nggih berarti apa jenenge salat yang mengikuti waktunya salat wajib. Wa tawabihi lan salat-salat kang anut terhadap fardul asli. Syaratnya salat itu harus nyata bahwa masuk waktunya kalau memang sholatnya itu ditentukan waktunya. Contohnya sholat zuhur, ya Gusti Allah berfirman dan dirikanlah sholat karena tergelincirnya matahari. Artinya apa? Nyata-nyata tahu bahwa sholat kita itu telah masuk waktunya. Lah niki kewajiban nopo mawon. Nek salat nggih salat, nggih. Kalau memang salatnya ditentukan oleh waktu. Napa enten salat sing boten ditentukan oleh waktu? Wonten salat napa? Salat sunat sing ada sebab. Salat sunat yang ada sebab. Wa wujudus sababi. Lan wujute sabab yakinan kelawan yakin kelawan pasti fillati ing dalam salat lah kang iku kedue salat sababun ana sebab ka salatil khusufi kaya salat gerhana. Nggih. Salat gerhana ini tidak ditentukan waktunya. Waktunya itu ya waktu gerhana terjadi. Begitu kelihatan mataharinya redup karena gerhana, ya saat itulah masuk waktu sholat gerhana matahari. Demikian bulan.
Demikian pula bulan, yang namanya sholat gerhana bulan itu masuknya waktu adalah ketika nyata-nyata terjadi gerhana, walaupun setelah subuh. Mari sholat subuh gerhananya terjadi, nggih sholate masuk. Terusnya mboten angsal niku kalau sholat sunat yang pakai waktu qobliyah subuh. Dilakoni mari subuh mboten angsal. Nggih mboten angsal kecuali nggih kalau napa jenenge sudah muadzabah, sudah wis istiqomah selalu qobliyah subuh, tibake masuk masjid wis qomat. Ya salat subuh, mari salat subuh sampean arep ngodoi salat sunah fajar, mboten napa-napa. Itu bukan salat ba'diyah fajar, bukan, itu salat qobliyah subuh, salat sunat fajar. Yang enggak boleh itu adalah ba'diyah subuh, mboten angsal. Tapi nek qobliyah subuh karena sesuatu ketertinggalan dan lain-lain dilakoni mantun subuh mboten napa-napa. Karena ada uzur, bukan tiap hari. Nek tiap hari ku jenenge gak oleh. Wong qobliyah subuh dilakoni mari subuh ben dina. Nggih. Nah, kalau yang sholat ada waktunya tidak boleh. Kalau sholat yang ada sabab, maka masuk waktunya adalah ketika sababnya itu nyoto. Ngriki dawe wa wujudu sabat yaqinan fil lati laha sababun ka salatil khusuf fala tasihhu moko ora sah apa salatun salat muaqqatatun kang ana waktune hatta yadkhula waqtuha sehingga masuk waktune, wala salatun lan ora sah salat laha kang iku kedhe salat sababun ana sebab hatta yujada sababuha sehingga den temuaken apa sababuha sababi salat yakinan kelawan yakin. Salat sunat niku nggih enten sing ada waktunya, ada yang karena sebab. Misalnya sholat tahiyatul masjid. Sunnahnya sholat tahiyatul masjid itu adalah karena masuk masjid. Maka kapan waktunya sholat tahiyatul masjid? Yaitu ketika masuk masjid dan belum duduk. Lah nek terlanjur duduk Ustaz, nek terlanjur duduk gak perlu sholat. Mergo waktune wis keliwat. Demikian juga belum masuk masjid, baru sampai terasnya masjid yang tidak termasuk masjid, belum sunnah sholat. Jadi kapan waktu masuknya sholat dan waktu keluarnya sholat tahiyatul masjid? Yaitu sejak masuk masjid. Nah, ini termasuk masjid. Nah, teras itu teras maksud ini kok sing mboten tutupan niku. Niku. Lah kira-kira nek sing niki mungkin tergantung pengurusnya. Nek sakniki ini termasuk masjid apa ndak gitu. Ini teras yang enggak ada tutup, enggak ada apa namanya? Enggak ada tutupnya niku mboten termasuk masjid. Jeding tidak termasuk masjid, mosok ngoyo nok masjid kan enggak oleh. Berarti jeding itu tidak termasuk masjid. Terutama niku yang di luar pagar. Itu kan bukan tanah masjid jelas. Itu tanah fasum. Tanah fasilitas umum. Niku bukan masjid. Itu berarti kalau nyampe situ belum masuk waktunya sholat tahiyatul masjid. Kalau sudah masuk baru masuk. Batasnya sampai ketika duduk. Nek kedisian duduk ya berarti sudah habis waktu sholat tahiyatul masjid. Demikian juga sholat sunatul wudhu. Kapan waktunya sholat sunatul wudhu? Ya sejak kita
wudu, setelah wudu maka sunnah sholat sunnatul wudu. Berarti masuk waktunya itu setelah wudu. Sampai kapan habisnya? Sampai garing. Nek wis garing berarti gak ada lagi kesempatan untuk sholat sunnatul wudu. Lah niki mantun anu, mantun ngobrol sembarang kalir. Oh gak apa-apa. Apa sholat sunnatul wudu mboten napa-napa. Selama napa wudunya masih basah. Nggih? Jadi sholat-sholat yang mempunyai sebab itu masuknya waktu itu adalah bidukhulis sabab yaqinan. Nek yakin sabab iki wis nyoto ono. Ngoten nggih. Sebagaimana sholat yang ada waktunya. Kalau waktunya sudah yakin, maka sejak itulah wajib sholat zuhur. Oh, mega merahnya sudah jelas kelihatan. Sejak itulah wajib sholat maghrib. Nah, kalau belum yakin, belum masuk, belum nyampe kewajibannya. Nah, walau bi ghalabati dhanni fi shalah, walaupun sekedar napa jenenge mengikuti keyakinan yang dominan. Ghalabati dhanni ke penyono sing kuat. Keyakinan yang dominan. Ya napa? Iki mendung iki. Jenenge mendung. Mendung mulai jam 11 mendung. Akhirnya sampai sore mendung. Ya apa carane nengeri? Misalnya gak ono jam. Ya ditengeri dengan nopo? Nggih. Nek nglakoni niki makan waktu 1 jam. Nek wong ahli zikir misalnya nggih ya. Nek maca selawat 1000 iku 10.000 iku sak jam misalnya nggih. 10.000 sak jam. 10.000 sak jam setengah. 100 menit atau 120 menit. Nah, 2 jam. Kanan 2 jam itu 10.000 misalnya. Nah, nggih pun berarti 2 jam iki wis ana 2 jam apa belum? Misalnya nggih. Nah, itu napa jeneng untuk mengukur ghalabatu dzan, penyono sing kuat. Atau misalnya kalau supir ya dengan jarak tempuh iki mendungi rata. Ya jarak tempuh biasanya nek nyopir sak jam niku misalnya nek nyopir 100 kilo itu pirang jam, melaku swidak 20. Oh 1 jam itu 100 kilo. Kok iki wis oleh 200 kilometer. Oh berarti 2 jam. Nah, itu ukuran penyono. Apa namanya perkiraan. Tapi mboten ngawur, mboten angsal. Misalnya belum kuat persangkaannya, belum boleh sholat. Harus yakin atau mendekati yakin. Nah, niku persangkaan yang dominan itu adalah yakin atau mendekati yakin. Lah nek coba-coba atau spekulasi, mboten sah sholate. Walaupun tepat, kalau sifatnya spekulasi, coba-coba niku mboten angsal, salatnya tidak sah, wajib mengulangi salat. Jadi kudu golek informasi sebisanya, mencari keyakinan sebisanya, entah pakai ukuran, entah pakai pernyataan, entah pakai pertanyaan dan lain sebagainya. Harus ada. Mboten angsal wis kira-kira wis langsung Allahu Akbar misalnya. Wis kira-kira yo tiba itu temenan loh pas yo tetap wajib qadha, wajib mengulang sholat. Mergo apa? Karena waktunya ini cuma spekulasi, tidak boleh. Sing jenenge dukhulul waqti niki bil ma'rifah au dzan, mengetahui kepastian masuk waktu ini baik dengan pengetahuan yang nyata au dzan atau dominan persangkaan yang kuat.
sama dengan syarat yang keempat. Napa syarat yang keempat? Warabi'u utawi syarat salat sing kaping papat iku istiqbalu ainil ka'bati yaqinan fil qurbi wa dhannan fil bu'di illa fi nafilatis safar wa salati syiddatil khauf. Warabi'u utawi kang kaping papat syarate salat sah itu adalah istiqbalu ainil ka'bati yaqinan, ngadep nang kahanane Ka'bah, dudu arahe Ka'bah, nggih, dudu arahe Ka'bah. Jadi mergo Ka'bah ndek kulon, pokoke madhep ngulon, walaupun rada ngidul utawa rada ngalor, mboten angsal, harus pas. Iku jenenge ainul Ka'bah. Nek pancene cedhek fil qurbi ing dalem jarak sing cedhek. Wa dhannan lan kelawan penyono fil bu'di ing dalem jarak jauh. Misale Indonesia, nggih, misale niki Indonesia. Niku Ka'bah niku sebelah pundi? Oh, Ka'bah niku kulon tapi rada sisih nganan titik. Ya misalnya nggih wajib ngulon rada nganan titik. Mboten angsal ngulon tapi rada ngalor, rada ngiri, mboten angsal. Harus pas secara kira-kira. Pokoke lak ngukulon. Mboten angsal pokoke kulon. Wong niki wajibe niki madhep kiblat. Nah niki napa? Wa dhannan fil bu'di. Semua salat wajib yakin dan nyata menghadap kiblat. Mek loro sing angsal. Nomor setunggal fi nafilatis safar. Salat sunat dalam keadaan bepergian. Dalam keadaan bepergian. Di atas kendaraan, di atas kereta, nggih, di atas napa? Onta, di atas napa? Salat sunat boleh. Belok mboten batal salate. Kendaraane belok. Tapi nek wajib salat wajib harus ngadep kiblat. Nomor loro salatu syiddatil khauf. Salat khauf. Salat khauf niku napa? Salat tingkah ketika perang. Nek zaman Kanjeng Nabi perangnya kan perang fisik. Jadi adep-adepan. Adep-adepan. Lah musuhnya ndek etan. Maka salatnya ngadep etan wong musuhnya ndek etan. Nek madhep ngulon nak ditombak teko mburi lah. Nek salat syiddatul khauf, salat perang niku angsal madhep teng pundi mawon. Walaupun salat wajib. Nggih. Mergo menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Niki ngadepe niki teng pundi mawon. Ya carane ya apa? Carane wonten nggih sip-sipan istilahé nggih mboten sip-sipan sik napa jenenge diatur geraknya niku sebagaimana yang diajarkan di dalam kitab-kitab fiqh. Ada teknis petunjuknya di dalam melaksanakan salat perang atau salat syiddatul khauf. Nggih. Niki kajian kita bab syurutus shalah. Berikutnya kita akan bahas soal babu arkanis shalah, bab rukun-rukunnya salat. Wallahu a'lam bishawab. Wonten pertanyaan? Nggih. Nggih. Ini ada pertanyaan bagus. Ketika mau masuk masjid, mampir nang jeding, wudu. Lalu yang sunnah ini sunnah salat tahiyatul masjid apa salat sunnatul wudu? Pertanyaan ini ngoten.
Dua-duanya sunat. Dua-duanya sunat. Mana yang didahulukan? Yang didahulukan sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid habis waktunya dengan duduk. Nah, nek sampean sholat wudu dhisik, ya berarti gak iso sholat tahiyatul masjid. Mergo wis lungguh. Jadi yang didahulukan adalah sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid, lalu takbir lagi sholat sunnatul wudu. Nah, mari sholat sunnatul wudu dadano azan. Nggih, zuhur. Ya sholat qobliyah zuhur. Nek misale kula gabung Ustaz. Mergo mari wudu mlebu masjid, kula niat sholat sunnatul wudu plus sholat tahiyatul angsal. Mboten napa-napa. Angsal setunggal napa kalih? Angsal kalih wong niate loro. Wah, niate loro. Asal angsal pahala salat tahiyatul masjid, angsal pahala salat sunnatul wudu. Lah nek dipisah, angsal pinten? Nggih kalih. Nggih sami mawon. Lah kok padha kalih nek nggih, tapi sik luwih afdal sing loro dua salam niku wau. Kaidah fikihnya maka na aksaru iklan kana aksaru ajron. Apa-apa yang lebih banyak pekerjaannya tentu lebih banyak pahalanya. Podo-podo oleh loro. Tapi sing siji nek ibarate sapi, iki sapi apa sapi coklat sing gede niku. Apa? Sapi Brahma. Sing siji sapi Madura cilik-cilik. Nggih, ngoten kira-kira, nggih. Nah, ibu-ibu mau tanya nggih saged melalui kertas mawon. Mungkin kapan-kapan kula siapaken kertase. Nggih. Tuku notes tilik kados sesuai kan. Insyaallah nggih. Kersane sama-sama punya kesempatan nggih. Dan ada bener pertanyaan malih? Sampun? Wallahu a'lam bishawab. Allahumma taqabbal rabbana waqbalna bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa dhihnan zakiyya wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubarakan nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yanfa' wa lisanin yasma'. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dani wa qahri ar-rijal. Allahumma hdina bihudak waj'alna man nasara fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Fadl subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.